Nah, Excel itu punya keterbatasan di sana. Semakin banyak data kalian, semakin banyak size-nya, itu akan pasti semakin berat. Normal sekali. Dan itu akan berpengaruh kemana? Itu tentu akan berpengaruh ke rumusnya. Itu akan berpengaruh ke proses rumusnya. Makanya jangan kaget kalau misalkan teman-teman kalau punya Excel, itu atau punya file yang cukup banyak atau eh, legacy atau dikasih dari orang yang udah lama gitu. Orang yang udah lama kerja sebelumnya lah misalkan. Itu Excelnya itu kumpulan rumus yang kalau misalkan rumusnya itu diganti tiba-tiba hilang semuanya. Hancur semua rumusnya itu sering banget kejadian kayak gitu. Jadi Excel itu tentu punya limitasi. Limitasinya adalah berupa size, teman-teman. Berupa ukuran. Sedangkan yang akan kita bahas sekarang adalah sequel. Aku mengenalkan satu alternatif baru namanya sequel. Jadi sequel itu sebenarnya adalah singkatan dari nanti aku akan jelaskan apa. Tapi di sini SQL itu punya kemampuan yang bisa dibilang tidak terbatas. Tapi resiko tanggung sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia tidak dibatasi oleh baris, dia tidak dibatasi oleh kolom. Jadi terserah kalian mau sebanyak apa datanya, itu masih bisa untuk diolah. Tentu dengan catatan-catatan yang teman-teman perlu tahu. Bagaimana cara ngatur alur datanya, bagaimana menyimpan datanya. Bagaimana mengolah data yang ideal itu tetap penting. Beda berikutnya adalah cara mengambil data itu nggak kayak Excel yang kita langsung muncul satu data terus keluar, wah ternyata datanya seperti ini gitu. Nggak. Jadi untuk ngambil data di SQL itu pakai istilah namanya query. Jadi query itu apa? Query itu adalah rumus. Biasanya kalau Excel nyebutnya rumus ya. Query itu mungkin lebih dekat dengan istilah coding. Coding atau yang harus kalian ketik, komen yang harus kita ketik, rumus yang harus kita ketik supaya dia bisa tahu atau dia bisa mengambilkan data yang aku butuhkan. Karena pasti data di SQL atau data di Excel atau data di database itu pasti banyak sekali dan nggak mungkin kita butuh semuanya kan. Pasti tidak mungkin seperti itu. Makanya kenapa kita menggunakan query sebagai gambaran umumnya gitu. Bahasa betul, kurang lebih bahasa. Jadi secara umum query itu atau SQL itu SQL itu singkatannya adalah Structured Query Language atau bahasa query yang terstruktur. Biasanya SQL atau SQL ini digunakan untuk mengelola dan menganalisa data dalam database relasional. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman membayangkan tadi itu Excel biasa satu tabel, bayangkan kalau misalkan Excel itu ada kumpulan, ada puluhan, ada ratusan gitu. Biasanya di SQL, di istilah kita sebut sebagai database atau kumpulan tabel. Jadi ini adalah skala kecil yang tadi teman-teman lakukan untuk pengolahan data itu adalah skala kecil. Nah nanti kita akan bahas yang skalanya udah skala medium ke besar. Tapi tentu datanya pakai data yang sama supaya teman-teman ada gambaran bahwa oh ternyata kalau aku menggunakan SQL itu bedanya seperti ini loh kalau kita bandingkan sama kita menggunakan Excel biasa. Jadi nanti kita akan belajar tentang coding, teman-teman. Jadi kita akan ngoding karena namanya bahasa ya. Kita akan ngoding gimana caranya supaya kita bisa menarik data dari database dengan menggunakan SQL. Oke, aku buka dulu deh kolom chatnya. Di YouTube sama di Zoom sudah ready belum untuk belajar SQL? Ayo. Sudah ya, untuk dipraktekkan ya, teman-teman ya. Udah siap dipraktekkan ya? Sip. Oke, aku stop ya. Berarti udah siap DB-nya gitu. Sip. Kita lanjut dulu. Basis data dapat C gitu. Sabar, sabar. Nggak semua orang juga bisa langsung memahami itu kok. Jadi emang harus perlahan-lahan ya. Aku akan lanjut dulu. Nah, sebelum teman-teman belajar query, teman-teman belajar tentang coding, biasanya
dulu dosenku selalu mengajarkan bahwa sebelum belajar coding itu alangkah lebih baik kalau belajar logika berpikir dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak bahas logika berpikir, kalian langsung bahas ngodingnya ini begini, 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 tiba-tiba langsung hafalan, yang ada apa? Pasti lupa. Tanya sendiri sama teman-teman di sini yang mungkin kuliah informatika, sistem informasi, atau yang mungkin belajar coding, pasti kayak gitu. Kalau dipaksa ngafal coding, pasti lupa. Tapi kalau dengan menggunakan teori atau dengan menggunakan logika berpikir dulu, itu akan lebih cepat untuk memahaminya. Makanya kenapa di sini kita pakai logical order. Jadi di query atau di SQL itu mereka punya yang namanya query logical order. Cara berpikir atau bagaimana logika berpikirnya query. Sama kayak di Excel. Excel itu punya cara pikirnya sendiri untuk bisa, oh kenapa ya kok sum ini ternyata bisa seperti ini. Itu ada background story-nya. Oh karena aku kalau jumlah ini ke sini, tapi aku punya kategori tertentu, oh pakai sum if. Di query juga sama. Karena aplikasi itu pasti ada cara mainnya, teman-teman. Ada cara membacanya gitu. Nah, gimana, gimana supaya kita bisa terutama untuk yang non IT ya ini di sini ya. Aku pun sebenarnya hitungannya juga non IT sih. Karena kan aku lulusan matematika, jadi dibilang IT banget ya enggak gitu. Tapi memahami ini tentu harus menggunakan logika atau kerangka berpikir. Nah, yang aku tampilkan sekarang itu adalah clause atau perintah. Biasanya clause ini atau perintah yang kita lakukan di query ya kita sebutnya. Perintah yang kita lakukan di query ini sangat amat penting, sangat amat bergantung sama apa yang mau kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita butuh apa, kita ingin apa, kita nggak boleh lupa sama clause-clause yang ada di sini banyaknya. From, where, group by, having, select, order by, sama limit. Ini secara umum ini urut ya teman-teman ya. Ini urut. Ini adalah logika berpikir. Nah, logika berpikirnya kalau kita bahasakan ke bahasa manusia itu kayak gimana? Kalau kita bahasakan ke bahasa kita gitu. Nah, semua yang ada di sini dalam bahasa Inggris itu memiliki makna yang straightforward, makna yang langsung gitu. From itu kan berarti dari, where itu di mana, group by berarti kita grouping. Having itu juga sama. Having memiliki apa. Select itu memilih. Order by mengurutkan. Limit membatasi. Straightforward sebenarnya. Tapi per masing-masing ini ada gunanya. Logical order. Makanya kenapa di sini tuh ada hal yang harus kita perhatikan bersama gitu. Nah, gimana cara baca ini supaya kita bahasakan ke bahasa manusia gitu. Di sini kan aku ngasih tanda dua kuning ya teman-teman ya. Kuningnya ada dua nih. Ada from sama select. Kalau kita bahasakan ke bahasa manusia adalah seperti ini. Dari tabel transaction, berarti from. Dari tabel transaction, ambil kolom ID transaction, produk, dan harga total select. Berarti dari tabel transaction, ini artinya adalah kita menggunakan logika from di query. Jadi ini adalah from-nya. Dari tabel transaction adalah from. Kenapa? Karena kan dia di mana? Kamu narik data di mana? Oh, kamu narik data di tabel transaction ya, teman-teman ya. Kalian narik data di tabel transaction. Kalian narik data di table transaction. Terus, select-nya apa? Select itu memilih. Oh, dari tabel ini kamu milih apa? Oh, di sini aku milih ID transaction, aku milih produk, aku milih harga total gitu. Jadi, cara berpikirnya seperti itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita tentu harus milih kan. Berdasarkan data ini, aku milih kolom A, B, C gitu. Nol kan? Nah, itu adalah kerangka berpikir. Ketika kita ingin belajar tentang coding terutama, kita harus mengenali kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, kan sebenarnya sederhana adalah transaction menjadi from, ID transaction produk dan harga total ini menjadi select. Sehingga query-nya itu jadi kayak gini. Nah, dibalik. Jadi instead of from duluan yang kita tulis, dibalik query-nya. Jadi select dulu.
select ID transaction, produk, harga total from transactions gitu. Jadi antara logical order sama ini query-nya itu terbalik. Jadi teman-teman harus tahu bahwa cara berpikir kita itu harus kita pakemnya harus sesuai sama query-nya. Ini pakemnya pasti kebalik, pasti kebalik, pasti kebalik. Jadi ketika kita tahu nih, ambil tabel ini, sorry, dari tabel ini ambil kolom A, B, C. Berarti secara query ya pasti kita hafalannya adalah select ini from transaction gitu. Itu cara kerja dasarnya, ya, teman-teman. Jadi ketika kita mengambil dengan cara seperti ini, maka secara gak langsung kita akan menampilkan ID transaction, produk, serta harga totalnya gitu. Kita akan coba praktek aja ya, biar teman-teman bisa paham nih istilah logical ordernya gitu. Sekarang kita coba geser ke DB browsernya. DB browsernya kita buka ya sekarang ya. Nah, teman-teman mungkin merasa bahwa ini gimana caranya kok bisa buka gitu. Aku buka dulu deh, gak apa-apa. Nah, pasti ketika pertama kali membuka DB browser, membuka SQLite, itu tampilannya pasti kosong seperti ini, nggak ada apa-apa, bener ya, bener ya. Nah, sekarang bagaimana nih caranya kita bisa menampilkan data DB yang tadi sudah kita download? Caranya adalah di bagian sini, kalau misalkan teman-teman cari di pojok kiri atas, itu ada namanya adalah Open Database. Nah, Open Database ini silakan teman-teman klik dulu. Silakan teman-teman klik ya. Teman-teman klik, nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Datanya di mana, Kak? Lah, kalian download SQLite, DB-nya di mana gitu? Ada DB-nya. DB-nya ada. Di sini silakan teman-teman cari data Karir Next yang sudah di-download sebelumnya. Karir Next DB betul. Jadi kalau aku caranya itu tempatku ada di downloads, kemudian ada di Karir Next. Nah, tempatku ada di sini, download datanya. Jadi formatnya itu harus karirnext.db gitu ya, teman-teman ya. Ukurannya itu harus ada ukurannya ya, 2 MB ya, gitu-gitu. Kayak gini. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik open aja. Sehingga nanti dia akan munculnya jadi seperti ini. Nah, dia akan muncul. Kak, aku nggak bisa pakai Karenex. Bisa. Tampilannya beda, cuman konsepnya sama ya, teman-teman ya. Jangan jangan terpatok sama tampilan, tapi terpatok sama keyword yang aku tampilkan tadi gitu. Aku pilih open database. Open database itu posisinya ada di atas kalau nggak salah. Aku lupa posisinya kalau di Windows di mana ya. Pokoknya open database. Lalu pilih Karir Next DB yang sudah teman-teman download sebelumnya. Ya kosong kalau misalkan belum di-upload gitu. Karir Next DB nggak bisa dibuka, Kak. Kenapa nggak bisa dibuka? Bisa kok. Ini punya aku bisa. Bisa. Aku Karenex underscore DB. Yang ini ya Karenex.db ya, baru ini. Ini file untuk batch ini beda. Filenya beda. Coba dicek dulu. Nah, itu ada yang ngupload nguploadin tuh di Zoom tuh, silakan. Coba Karenex.db emang error iya karena bukan yang itu yang ini. Karenex.db. Bukan underscore ya, .db. Data kasih waktu dulu deh, 1 menit deh. Atau 2 menit. Silakan teman-teman pastikan dulu. Tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalkan download DP-nya dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan. Nanti tampilannya kalau teman-teman klik di browse data nanti jadi kayak gini tampilannya. Coba. Nah, silakan dicoba dulu. Kak bisa pakai Chromebook bisa.
Langsung subquery aja Kak. Jangan nggak pakai SQLite nggak apa-apa. Yang penting bisa praktek query-nya aja. Kita pakai Excel yang CSV. 196 iya nggak apa-apa. Kak ini install gimana gitu. Itu pilih repair aja Kak. Kalau installnya seperti itu ya. Oke, aku sambil buka ini ya. Aku patok sampai jam 19.45 paling ya. Biar kita praktek ya. Tuh, sudah. Tak tutup dulu ya yang di Zoom ya. Nah, udah ditutup ternyata. Filenya udah banyak di kolom chat, silahkan di-download sendiri. Itu dipraktekin. Caranya sama kayak tadi. Kok jadi gak ada DB-nya? Ya ada dong. Bisa, ada. Ayo, tak kasih waktu sampai 19.45 deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kapalnya ini agak delay dulu. Nyari nyari penumpang dulu sama ngisi bahan bakar ya. Jadi biar agak agak slow aja sekarang. Biar teman-teman terbiasa dulu dengan penggunaan ini. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman ikut pelatihan itu sambil dipersiapkan aja file-filenya, materinya gitu. Jadi nanti biar kita bisa langsung praktek bareng-bareng. 19.45 kita langsung berlayar ya. Meskipun kalian mungkin baru selesai installnya 19.46, 47, terpaksa kapalnya harus. Oke, 45 ya, sudah ya, fair ya. Kita akan berlayar dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dasarnya itu kan ada tablesnya ada satu, ya kan? Tampilannya kayak gini, atau beda lah tampilannya. Tapi yang pasti ada satu tables. Kalau kita panahnya kita klik, itu akan muncul semua nama kolom yang sama seperti yang kita praktekkan sebelumnya, yang pakai Excel itu kemarin. Tampilannya sama persis kolomnya. Nah, kemudian di bagian browse data, di sini kita punya sales date, order date. Ini adalah tampilan datanya teman-teman semuanya. Oke, untuk tampilan teman-teman semuanya. Nah, ini itu nama tabelnya adalah tabel orders ya, teman-teman ya. Nama tabelnya adalah tabel orders. Oke. Untuk untuk menarik data itu pakai namanya ini execute SQL. Nah, execute SQL ini adalah tempat kita untuk menarik query kita gitu. Ini sayangnya nggak bisa aku zoom ya, karena memang keterbatasan. Jadi aku nggak bisa zoom zoom in lagi gitu. Ya nggak bisa aku zoom in. Jadi gimana caranya untuk menggunakan nih? Misal aku punya pertanyaan logikanya itu kayak gini. Dari Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik ya. Dari tabel orders, ambil product name dan price. Sekali lagi, dari tabel orders, ambil product name dan price. Berarti dasarnya apa? From-nya itu adalah orders, yaitu tabel orders yang tadi,
Dan selectnya atau kolomnya adalah product name sama price. Bener ya? Berarti logikanya adalah logikanya adalah kita klik ke execute SQL, execute SQL-nya, kita klik, kita tinggal pilih aja select, lalu enter, select apa ini namanya? Select product name. Product name, terus koma, apalagi itu? Product name sama price. Price. Kayak gini, from, nama tabelnya apa? Tabelnya adalah orders. Gini ya, teman-teman ya. Jadi, select product name sama price from orders. Karena apa? Tadi pertanyaannya adalah dari tabel orders, pilih product name dan price. Jadi caranya seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan sudah, kalau misalkan teman-teman sudah, teman-teman bisa klik yang ada tombol play di sini. Tombol play di sini. Doh, keklik. Maaf ya. Teman-teman klik aja di atas tombol play-nya. Nanti akan muncul di bawah semua data yang teman-teman minta. Karena mintanya hanya product name sama price aja. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi karena tadi pertanyaannya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan hasilnya juga. Gitu. Oke? Nah, kita cek kolom, kita cek di Zoom sama di YouTube nih. Query pertama aman. Query pertama aman. Kita coba tes ya habis gini ya. Kita coba latihan-latihan kecil-kecil sebelum kita belajar ke komen yang lain. Kak, cara ubah bahasa Melayu ke Inggris gimana, Kak? Apanya ini? Oh, ininya ya, tampilannya ya. Tampilannya itu kayaknya dari awal sih Kak. Dari awal kamu harus installnya itu pakai bahasa Inggris. Error kenapa? Coba aman. Kak, nama table order ini didapat dari mana ya? Dari ini. Ini kan? Ini table. Ini tuh nama tabel. Kalau misalkan kalian buka ke database structure, dasarnya kalau di Windows kan tampilannya gini toh. Ini di sini. Gitu. Orders atau order ID Kak? Orders. Kayak mana cara oke-nya? Ini loh. Pakai pakai panah. Pak, yang ada gambar panahnya di atas itu loh. Yang ada di atas aman aja. Oke. Oke. Aku taruh di bawahnya ya ini ya. Coba sekarang aku minta ini deh. Aku minta ini ya. Eh aku minta ini sekarang. Coba aku ini dulu ya. Kok punya aku banyak datanya. Iya, makanya banyak kan datanya. Gitu. Kita akan coba nih. Sekarang aku minta gini aja deh, gini aja biar nah, aku nitip di sini ya pertanyaannya ya. Dari tabel orders ambil ini buat teman-teman biar coba. Nah, sekarang coba kalau misalkan aku punya query seperti ini, sorry, bukan aku punya query, aku punya logika seperti ini. Silakan buat query-nya sekarang. Kalau misalkan sudah, silakan screenshot hasilnya ya. Kalau di Zoom ya. Di YouTube bisa share query-nya pakai apa nih? Kalau pertanyaannya ini nih. Dari tabel orders, ambil kategori shipping fee sama status. Gimana? Ayo, kita coba trial, kita coba belajar. Kok nggak bisa execute? Bisa. Pakai yang ada tombol play-nya itu loh. Bisa. Ada yang ketinggalan. Ayo, ada yang kurang kolomnya.
Kan aku mintanya itu. Ayo, ayo. Sudah, oke. Ngetiknya di mana dilanjutkan nggak hapus buat baru. Kalau misalkan query itu nggak bisa kalian tumpuk di bawah kayak Excel gitu nggak bisa ya. Query itu satu file satu. Yang sebelumnya dihapus, iya. Mm-mm, mm-mm. Cara ubah ke dark mode gimana? Kenapa fokusnya ke dark mode, Kak? Sabar dulu. Kalau di Windows aku lupa caranya ya. Oke, sip. Udah pada banyak yang berhasil. Kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja. Tenang, tenang, tenang. Kolomnya namanya fill. Oke, oke. Sudah banyak yang berhasil, Kak. Jelasnya pelan-pelan nanti. Lah ini apa nggak kurang pelan ini kalian? Kalau pakai SQL lain boleh, boleh. Yang penting bisa dipraktekin aja. Di Windows beda tampilannya ya kan memang beda aku tadi bilangnya. Karena aku nggak pakai Windows ini ya. Pakai Control Enter juga bisa, betul. Kan. Udah ada yang nanya absen ya. Absen nanti jangan nanya absen dulu. Oke, oke. Ngoding dengan background terang ya. Silakan. Kapan lagi kan? MySQL boleh Kak? Boleh. Udah aman. Oke, sip. Kita akan coba tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Sip. Thank you, teman-teman. Nah, kita akan coba jawab ya di sini. Dari tabel orders, ambil kategori shipping fee sama status. Berarti caranya gimana? Caranya adalah sama. Dari tabel orders, ambil apa tadi? Ambil kategori shipping fee dan status. Berarti caranya gimana? Caranya adalah di bagian execute SQL, kita silahkan pilih select apa tadi? Kategori shipping fee status. Kategori kategori ini ya, koma shipping koma status. Seperti ini ya. Jadi harapannya nanti kita ini memilih tiga kolom. Kolomnya itu adalah kategori shipping fee sama status. Tampilannya ya. Kategori shipping fee sama status. Terus dari mana ngambilnya? Dari mana? Karena tadi mintanya adalah dari tabel orders namanya teman-teman. Dari tabel orders. Kok tahu kalau tabelnya orders? Lah ini kalau kita ngecek di database structure, orders kan di sini. Tuh. Tabelnya tabel orders. Tuh. Jadi kita pakai orders di sini from orders. Nah, sudah. Kalau misalkan sudah, kita tinggal run aja pakai yang plus ini loh. Yang atas ini kecil atau bisa pakai eh komen sama enter. Itu bisa atau control enter juga bisa. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tuh, tampilannya. Tampilannya ada kategori, ada shipping fee, sama ada status aja. Gitu ya, teman-teman ya, caranya. Jadi ini sangat penting buat teman-teman kalau misalkan kita ingin memilih kategori-kategorinya. Nah, sekarang nih, sambil kita lanjut ke klausa berikutnya ya. Kita akan ke klausa berikutnya ya. Ini kan ada banyak, kalau teman perhatikan ya. Di sini kan ada banyak nih, sampai 20.000 ya. Ada banyak sekali datanya gitu. Coba deh, dari ini, dari pertanyaan ini, coba, coba aku ingin tahu. Hmm,
Ini gimana? Bentar. Kalau pertanyaannya kayak gini sekarang gimana? Ayo, tak kasih waktu lagi. Sebelum nanti kita lanjut ke materi berikutnya ya, sama kita break habis ini. Ayo, coba dibaca deh. Kira-kira gimana? Untuk apa ini, Kak? Untuk narik data dengan lebih gampang. Ini alternatif dari kalau teman-teman ngolah data pakai Excel. Gitu. Kalau pakai Excel itu kalian datanya keluar semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan query seperti ini akan lebih enak karena hanya data-data tertentu yang akan teman-teman pakai. Gitu. Coba aku cek di YouTube, ada yang cek di Zoom lah. Coba berhasil nggak buat query-nya atau muncul nggak ininya tampilan hasilnya gitu, berhasil nggak? Ayo, ayo. Sesuai namanya berhasil, sukses. Oke. Nanti ini aku akan bahas di setelah break ya. Jadi biar aku pengen tahu nih teman-teman ininya seperti apa gitu. Eksplorasinya seperti apa. Ayo, ayo. Padahal aku cuma ngasih sesuatu di tengah loh. Karena nggak banyak-banyak loh. Nggak banyak-banyak loh. Karena aku coba ngasih sesuatu yang di tengah. Pilih sukses gitu. Kok aku error ya? Makanya sabar. Nggak apa-apa, belajar ini. Ayo, oke. Ayo gimana? Wow, di YouTube juga udah rame sekali gitu. Pakai dark mode juga bisa, silahkan. Di sini aku nggak bisa tutorialin ya, karena aku pakai macOS. Tampilannya pasti beda. Tampilan tadi aja udah beda kok gitu. Oke, oke. Udah banyak yang berhasil, mantap. Buat yang teman-teman belum berhasil, semangat. Masih bisa dicoba lagi, masih bisa dicoba. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita break dulu ya, teman-teman ya. Aku kembalikan lagi ke Kak Aul. Setelah itu kita akan lanjut untuk ngejawab pertanyaan ini dan bahas query yang lain. Silakan. Oke, terima kasih banyak kasih tahu untuk sesi materi di sesi satu gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum bisa boleh dicobain lagi gitu ya. Kalau misalkan tadi ketinggalan bisa sambil dicek juga di YouTube karena teman-teman bisa dimundurin gitu ya durasinya. Nanti sambil diikutin juga gitu ya tutorialnya itu seperti apa. Oke, nah buat dari tadi yang udah nanyain absen. Nah, kita akan jelasin sekarang. Teman-teman boleh stay tune gitu ya, fokus sama apa yang akan dijelaskan terkait sesi absennya ini. Kalau bisa di screenshot gitu ya. Terus, nih, boleh di-share screen team. Oke, boleh di-present. Oke, boleh teman-teman yang masih terkendala, boleh sambil diskusi tuh ya di kolom chat, baik di Zoom maupun di YouTube. Nah, boleh next. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita ada di pertemuan kedua ya teman-teman yang sedang membahas terkait SQL gitu ya atau SQL. Nah, rule of the game-nya masih sama, teman-teman bisa join di Zoom dan YouTube. Nah, di Zoom ini ada seat 30 lagi nih buat teman-teman YouTube yang mau pindah ke Zoom masih bisa masuk gitu ya untuk join ke Zoom-nya. Lalu teman-teman mohon menjaga ketertiban gitu ya karena dari tadi tim Kanilex menemukan nih ada yang informasi promosi kami juga kurang tahu dari mana gitu ya mohon untuk tidak klik link sembarangan gitu ya dan dari tim kami izin mengambil langkah tegas untuk remove teman-teman yang mengganggu ketertiban jalannya acara. Next. Nah, sama nih buat teman-teman yang baru bergabung di hari ini, mungkin ya sertifikatnya bayar gak? Nah, gratis gak perlu bayar, tapi dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu apa saja sih? Yang pertama,
Teman-teman harus isi Gform pendaftaran kayak kemarin ya. Itu adalah gerbang pertama teman-teman sebelum join ke WA community-nya Career Next. Setelah itu teman-teman harus mengikuti semua sesi dan juga mengisi presensinya setiap hari. Nah, selanjutnya teman-teman nanti di pertemuan ketiga akan ada kuis dan nilainya itu harus lebih dari 80. Dan juga yang terakhir syaratnya harus mengerjakan tugas sesuai deadline. Mudah banget ya teman-teman. Karena dari alumni-alumni bootcamp Karinek sebelumnya ini banyak banget juga yang lulus secara gratis dan mendapatkan semua benefitnya. Oke, kemarin nonton di YouTube gak dapat link absen. Mohon maaf kakak, karena di YouTube juga sudah kami share ya info absennya dan selalu di-pin gitu. Bahkan kami juga sudah share informasi absen kemarin di community gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman lagi ngerasain pengalaman kerjanya belum ada, syarat lokernya 1000 tahun gitu ya, padahal umur kita juga nggak nyampe 1000 tahun. Terus pengalaman organisasi suka nggak dianggap, terus proyek kampusnya gitu-gitu aja. Karinek siap memfasilitasi, yaitu kita akan memberikan pertama, sertifikat 2 bahasa. Nah, teman-teman yang join kemarin di bootcamp-bootcamp Karinex sebelumnya, ada pembaharuan nih dari sertifikat Karinex. Sebelumnya juga memang 2 bahasa gitu ya di slide keduanya. Tapi nanti di bootcamp ini kita akan terbitkan 2 bahasanya. Jadi sertifikatnya akan ada 4 slide. 2 slide-nya ini berbahasa Indonesia dan juga 2 slide-nya berbahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa apply untuk kalangan internasional gitu ya, nggak cuma cakupan di nasional atau di Indonesianya aja. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan surat rekomendasi keahlian berpredikat gitu. Kalau teman-teman nilai kuisnya 80 ke bawah, itu mohon maaf nggak bisa lulus pendaftaran ataupun lulus sebagai tim fighter yang mendapatkan semua kitnya. Tapi kalau teman-teman nilainya 80 sampai 81 sampai 90 itu akan mendapatkan level intermediate dan yang nilainya 91 sampai 100 akan mendapatkan level expert. Nah, di surat rekomendasi ini teman-teman harus melampirkan link portofolio. Nah, portofolio itu adalah kumpulan tugas dari day one sampai day 3 yang dimasukkan ke template PPT Portofolio Karir Nice. Templatenya di mana nih, Kak? Untuk tim fast track itu ada di Linktree fast track-nya. Untuk tim gratis atau tim fighter itu bisa mendapatkan semua kitnya secara gratis setelah pengumuman kelulusan, setelah dinyatakan lulus gitu. Next, kuisnya di day 3 aja ya, teman-teman. Next lagi. Oke, nih. Presensi day 2 yang teman-teman tunggu. Boleh tim dikirimkan di Zoom dan juga di YouTube ya untuk link presensinya. Ini presensinya akan ditutup selama 25 menit ya, sampai 20.30 teman-teman. Nah, untuk tim fast track, gak apa-apa kalau tidak absen juga gitu. Karena untuk tim fast track ini sudah auto terabsen. Tapi untuk teman-teman fighter itu wajib mengisi absensinya. Jadi boleh silakan diisi sampai 20.30. Next. Nah, tapi teman-teman, kalau aku sibuk, aku nggak bisa join semua, atau kamu rekamannya juga biar bisa diulang gitu ya. Kak, aku mau rekamannya sekarang juga pokoknya. Nah, teman-teman bisa klaim fast track aja. Boleh di next slide-nya. Nah, teman-teman akan mendapatkan materi pelatihan, e-sertifikat, rekaman, demi data, live simulasi Q&A, lalu mini project, dan juga surat rekomendasi gitu. Nah, tentunya teman-teman di sini harganya nggak 2.500.000 gitu ya, karena kita ada subsidi juga dari Ebismark, partnernya dari Ebismark Group gitu ya. Kita Karyanex by PT Ebis Karisma Internasional. Jadi kita berikan pelatihan ini secara gratis. Nah, kita berikan pelatihannya secara gratis, fasilitasnya juga kita bisa berikan secara gratis, asalkan teman-teman memenuhi persyaratannya ini, gitu ya, yang tadi. Presensi, tugas, dan kuis lebih dari 80. Kalau misalkan teman-teman gugur salah satu nih, nah teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa claim fast track untuk dapetin benefitnya. Tapi kalau teman-teman gak peduli nih dengan benefitnya, saya nggak butuh sertifikat dan lain-lain, saya cuma butuh ilmunya, nggak apa-apa kok. Teman-teman masih bisa join di Zoom-nya. Seperti itu. Jadi memang tidak ada paksaan di sini. Dan teman-teman akan mendapatkan semua fasilitasnya. Next.
Nah, di sini harganya kita diskon lagi gitu ya, kayak teman-teman tahu. Mungkin di tempat-tempat lain juga sama, harganya adalah ratusan ribu sampai jutaan. Tapi di Karir Next ini kita niatnya pengen membantu gitu ya, supaya menjangkau semua orang di seluruh Indonesia maupun luar negeri gitu ya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang di luar negeri itu tetap bisa merasakan manfaatnya gitu. Jadi bisa gratis, lalu bisa berbayar. Berbayar pun dengan biaya yang murah. Berapa nih, Kak? Harganya kita diskon 90% menjadi Rp45.000. Nah, tapi kalau kemarin di hari pertama kita diskon jadi 40.000 dan tiap pertemuannya naik 5.000 jadi Rp45.000 ya. Nah, 45.000 ini juga hanya berlaku sampai jam 22.00 hari ini gitu ya. Berapa menit lagi nih? 2 jam lagi. Harga 45.000 ini hanya tersisa 2 jam lagi. Jadi setelah 22.01 sampai hari Jumat itu harganya akan naik menjadi Rp50.000. Next, jadi teman-teman bisa klaim sekarang ataupun besok juga boleh, menunggu info kelulusan juga boleh. Karena banyak juga ya teman-teman sebelumnya, alumni sebelumnya yang memang klaim fast track itu setelah benar-benar dia dinyatakan tidak lulus gitu. Jadi dari kami tidak memaksa kalau teman mau jadi tim fighter yang berusaha dulu sampai akhir boleh, tapi teman-teman yang mau FOMO nih ngejar diskonnya takut harganya naik lagi dan naik lagi, teman-teman bisa klaim sekarang juga. Di mana nih Kak link klaimnya? Nanti akan dikirimkan oleh tim Career Next di kolom chat, yaitu di link.id/careernext. Next. Oke, next lagi nih ya. Di sini ada benefit khusus lagi nih untuk tim fast track teman-teman. Jadi, kalau yang biasanya nilai 81 sampai 90 ini levelnya intermediate, tapi kalau teman-teman join fast track itu akan kita bantu up nilainya jadi expert. Jadi kalau yang nilainya di bawah 80 itu kita bantu up jadi intermediate. Kalau levelnya nilainya 81 sampai 90 kita bantu up nilainya jadi expert atau advance gitu. Nah, ini mudah banget ya teman-teman untuk mendapatkannya. Asalkan teman-teman memperhatikan materi dari Kasih Faul karena nanti kuis di day 3 ini soalnya dibuat langsung oleh Kasih Faul gitu. Jadi bukan oleh tim Karir Next gitu ya yang membuatnya, tapi dari expertnya langsung. Jadi certified by our speakers. Next. Oke, next lagi. Ini adalah perbedaan kit yang didapatkan oleh tim Fast Track dan tim Fighter. Nah, tim Fighter akan mendapatkan sesuai yang tertera di sini gitu ya. Ada tutorial SQL dan juga dummy data dan lainnya. Tapi untuk tim Fast Track atau tim investor itu bisa mendapatkan rekaman pelatihan, lalu juga mendapatkan PPT materi dari sekarang. Dan juga ini nih, khusus ya, khusus untuk yang klaim kemarin dan hari ini, itu akan mendapatkan satu pertemuan tambahan. Nah, satu pertemuan tambahan ini itu akan membahas tugas, akan membahas kunci jawaban bersama kasih faulnya. Jadi, setelah itu nanti waktunya kita cocokkan kembali ya dengan kasih faul, enaknya di hari apa. Tapi nanti teman-teman yang join fast track akan mendapatkan sesi tambahan. Jadi 4 pertemuan gitu ya. Di pertemuan 4 ini kita fokus membahas tugas. Teman-teman bisa konsul langsung, bisa bertanya langsung lebih puas kepada kasih faul gitu. Jadi teman-teman bisa klaim fast track jika mau ikutan sesi pembahasan tugasnya. Next, teman-teman gak usah pesan bootcamp kit kalau teman-teman gak ada tujuan gitu ya, atau FOMO-FOMO doang. Jadi fast track ini khusus orang-orang yang serius-serius aja. Oke, next ini akan ada banjir hadiah ya. Selalu Karir Next ini udah mau pelatihannya gratis, terus benefitnya banyak banget ya. Selalu mencakup cakupan internasional juga. Kita juga selalu bagi-bagi hadiah gitu ya untuk teman-teman yang sudah bekerja keras dan sudah ambisius. Nanti hadiah-hadiah ini akan diumumkan dan dibagikan di pertemuan 3 hari Jumat nanti. Next lagi. Next.
Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa join bootcamp Excel Career Next gitu ya. Ini batch 6 tentunya di setiap bootcamp meskipun topiknya sama, ada Excel-Excel lagi gitu ya, tapi akan selalu ada yang baru gitu ya. Entah itu dari dummy datanya, tugasnya, yang penting teman-teman selalu ada pembaharuan dari sisi portofolionya dan tentunya sangat bermanfaat, tidak ada ruginya gitu. Yang tadinya jago jadi jago banget, yang belum bisa jadi bisa, yang bisa jadi jago, yang jago tadi jadi jago banget gitu. Makanya ikut bootcamp Kadinex sekarang juga. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk sesi pemaparan terkait fast track dan juga link absen. Nah, teman-teman boleh diisi ya tadi link absennya sampai jam 20.30. Lalu kami juga ingin menjelaskan kemarin di pertemuan satu katanya ada yang absennya cuma like dan repost gitu. Nah, itu tuh nggak bisa ya teman-teman karena harus komen juga sesuai ketentuan yaitu komen nama underscore testimoni. Dan itu juga sudah kami get komennya gitu ya di tadi pagi pukul 10 gitu. Jadi buat teman-teman yang baru susulan komentar di hari ini itu tidak akan kami hitung dan juga yang komentar di postingan lain itu juga tidak bisa gitu. Lalu teman-teman yang bertanya tentang rekaman, sekali lagi kami ingin infokan bahwa rekaman sudah bisa diakses di link Tree Fast Track gitu ya, dan tentunya ini tidak boleh disebarluaskan ya teman-teman. Kemudian untuk tim fighter, tenang saja, tim fighter yang lulus tetap akan mendapatkan rekamannya setelah dinyatakan lulus gitu. Oke, mungkin itu sesi breaknya. Sebelum lanjut ke sesi materi, saya juga mau eh, sedikit pemanasan lagi nih. Kita ada game. Gamenya 3 soal aja kali ya. Oke, udah siap teman-teman? Atau masih fokus penugasan nih? Masih fokus praktik yang tadi? Kalau mau game boleh ketik 1. Kalau mau langsung lanjut materi, ketik 2. Oke, oke. Banyaknya yang 2 ya. Tapi 1 juga banyak nih. Oke, kalau gitu kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Kita ambil tengah-tengahnya, aku akan kasih game soal tebak-tebakan 1 soal aja. Oke, gamenya adalah tebak lantai. Boleh dibantu diperhatikan ya tim Karir Next. Game tebak lantai ini. Oke, stop dulu komentarnya teman-teman. Saya matikan dulu. Nah, teman-teman selama saya matikan komentar, boleh berpikir terlebih dahulu ya. Oke, dimulai. Soalnya adalah saya sedang berada di lantai 2. Kemudian lift saya turun 2 lantai. Kemudian saya geser ke kanan 1 lantai. Lalu saya naik lagi 2 lantai. Ada di lantai berapakah saya sekarang? Oke, boleh ya teman-teman. 1, 2, 3, saya akan buka komentarnya. Ada di lantai berapa aku? Waduh, itu ada yang jawab pertama udah bener aja ya. Siapa tuh yang pertama jawab lantai 3? Boleh dibantu cek tim? Kalau nggak salah tadi Kak Dewang nggak ya? Oke, mungkin segitu aja ya, teman-teman. Waduh, langsung saya sebut 3 langsung spam angka 3 semua ya. Nggak kaci nih kalau kata bahasa Sunda. Oke, saya ambil aja ya pemenang gamenya yaitu Kade Wangga karena tadi saya pertama lihat yang jawab lift lantai 3 itu Kade Wangga. Nanti Kak Dewangga bisa menghubungi admin Reva untuk klaim hadiahnya gitu. Untuk kakak-kakak Kak Haris, Kak Irsyad, waduh, spam 3 terus ya. Dan kakak-kakak lainnya kalian tetap menang ya, walaupun tidak menang hadiah, tapi kalian menang di hati tim Karir Next. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pematerian sesi 2 dari Kak Sipaul. Silakan Kak, dan semangat teman-teman. Oke, thank you. Ini udah kelihatan ya. Oke. Ya,
Udah mulai rame ya, seperti biasa ya, teman-teman. Bentar, ini aku sudah aman toh? Oke, lanjut ya. Oke, oke. Ya, aku ngeliat di kolom chat ini juga lagi masa-masanya untuk teman-teman. Sambil teman-teman coba untuk absen, sambil teman-teman dengarkan juga ya maksudnya gimana gitu. Karena tadi udah jelaskan juga tata cara absen, kemudian main game juga gitu. Jadi kita kembali ke materi gitu. Tadi aku ngelihat sudah banyak sekali yang berhasil teman-teman. Jadi terima kasih banyak udah mulai mencoba gitu. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang misalkan gagal entah dengan segala macam caranya gitu nggak apa-apa. Kita sambil coba praktekin bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang berkaitannya seperti ini, dari tabel order, pilih data yang statusnya sukses. Ini kan sebenarnya udah satu satu kata kunci yang artinya adalah aku cuma mau data sukses aja. That's it. Sama kayak kalau di Excel itu kan pakainya pakai pakai filter ya. Jadi saya bilang ini adalah kata kuncinya. Lalu ambil kategori shipping fee sama status. Nah, untuk mengerjakan ini itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya adalah pakai where teman-teman. Jadi where itu kalau secara query itu posisinya ada di paling bawah setelah from. Jadi biasanya orang itu kalau mau hafalan ya ini balik lagi. Ini aku nggak begitu rekomen kalau misal teman dasarnya itu hafalan. Select from where. Jadi select itu pasti di paling atas, from itu ada di tengah, where itu biasanya ada di bawah. Karena where itu berkaitan dengan filter, where itu berkaitan dengan memilih data. Tapi kalau secara logika atau logical, where itu ada di nomor dua, teman-teman. Kenapa? Karena di mana-mana logikanya adalah ketika kamu sudah tahu mau ngambil apa, kita kan akan memilih sesuatu kan. Nggak mungkin tiba-tiba aku milih semuanya gitu. Kalau teman-teman di minimarket, teman-teman mau mau beli apa? Aku mau beli semuanya. Kan gitu. Pasti dari dari minimarket A, aku mau ngambil apa? Oh, aku mau ngambil es krim. Oke, es krim. Es krimnya yang aku pilih. Es krim sama apa? Oh, es krim sama roti. Es krim sama apa? Sama apa? Gitu-gitu. Jadi pentingnya itu seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi di sini konsep where secara logika itu harus di atas. Tapi kalau misalkan kita urutkan dari sisi query-nya itu di paling bawah. Kemudian kalau misalnya kita itu menggunakan query, teksnya itu harus menggunakan petik. Bisa petik satu atau petik dua. Tapi kalau misalkan di sini di SQLite ini biasanya pakai petik satu untuk mendeteksi kalau dia itu adalah teks. Berarti dari query yang tadi kita tinggal menambahkan satu tambahan atau satu clause baru yaitu where. Where-nya apa? Where-nya adalah statusnya itu harus yang sukses. Di query sendiri, tulisan itu sangat penting, teman-teman. Harus benar. Kalau misalkan teman-teman, halah huruf kecilnya itu disamain atau huruf besarnya disamain gitu. Nggak bisa. Harus sama persis datanya. Jadi, kalau misalkan kita kembali ke SQLite atau ke SQL-nya, kita tinggal tambahkan satu hal baru atau satu klausa baru, yaitu where apa nih? Where status sama dengan kita kasih petik ya, sukses. Nah, perhatikan bahwa tulisannya itu harus benar. Nggak cuma sekedar S-nya di sini tuh harus besar, tapi semuanya ini harus sama persis. Karena kalau misalkan ada yang ketinggalan satu aja, S-nya aku kecilin seperti ini, aku run, kosong. Kenapa kok kosong? Karena Excel itu, sorry, kok Excel? Karena query itu case sensitif. Case sensitif itu maksudnya adalah huruf besar atau huruf kecil itu sangat berpengaruh. Gitu.
Tuh, itu ya teman-teman ya. Makanya kenapa itu disesuaikan. Oke, kita klik S lagi di sini. Kita run lagi ya. Nah, gini. Jadi ini adalah tampilan dari sisi yang sukses-sukses aja. Gitu. Yang sukses-sukses aja. Kok kayak jelek banget ya kata-katanya. Yang sukses-sukses aja. Gitu. Oke. Ini sudah oke. Sekarang kita tambahkan lagi satu. Kita tambahkan lagi satu. Gimana ya caranya kalau misalkan kita ingin mencari barang yang kategorinya sukses dan shipping fee-nya di atas 10.000. Berarti gimana caranya? Ayo, kira-kira apa yang harus aku lakukan sama query-nya? Kalau misalkan dari data ini, aku menambahkan satu tambahan, yaitu statusnya sukses dan shipping fee harus di atas 20.000. Pakai apa? Ayo caranya. Kira-kira harus aku apain ini query ini supaya datanya jadi lebih ini. Apa? Pakai limit. Bisa. Ayo pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Kalau saya penjualan kembar, sabar. Kok langsung loncat ke situ? Ayo, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Pakai operator AND jawabannya. Jadi, kita menambahkan AND dulu. Jangan dilimit dulu ya, teman-teman ya. Karena kita masih ingin tahu nih datanya ini sebanyak apa. Jadi, kita pakai AND, kita nggak perlu pakai eh apa namanya? Urutannya itu harus pakai AND di sini. Jadi, aku coba tutup dulu. Di sini aku tambahkan satu, yaitu AND. N apa nih? Berarti N shipping fee harus di atas 20.000. Seperti ini ya. Kita lalu kita klik panah atas. Kita play. Nah, maka hanya akan muncul yang di atas 20.000 aja. Oke. Nah, ini ada fakta menarik nih. Tadi ada teman-teman yang nanya, Mas, kalau misalkan urutannya select dulu, baru where, baru from, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena satu, itu menyalahi aturan ini, menyalahi aturan logical order. Logical order, where sama from itu harus berdekatan. Sedangkan select itu sebenarnya ada di posisi akhir. Yang select ini sebenarnya tujuannya itu cuma untuk milih kolomnya aja. Jadi sama aja kayak teman-teman ngitung, 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 tinggal dari situ yang mau ditampilin apa? Datanya semuanya, atau mau datanya sebagian, atau mau sepersekian, atau mau apa? Jadi kalau misalkan teman-teman tadi contohnya aku ke minimarket, select itu kayak bagian bayarnya aja, akhir-akhirnya aja gitu. Kayak endingnya kamu struknya mau diambil sebagian, mau dibuang atau mau di reimburse apa gimana gitu. Tapi contohnya sama konsepnya tadi. From itu berarti kayak tadi dari minimarket atau dari supermarket aku mau ngambil apa. Kan itu dasarnya jelas gitu. Gak mungkin kita ngambil semua hal yang ada di sana kan. Maka kita memilih sesuatu. Ketika kita memilih sesuatu, eh, kalau kalian memilih sesuatu, maka kalian harus memilih pakai where gitu. Itu ya teman-teman caranya ya. Itu udah sambil diingetin ya untuk absen ya. Teman-teman sambil mencoba juga untuk absensi juga. Coba aku lanjut ya. Aku lanjut. Di sini kita sudah punya select, sudah punya from, sudah punya where gitu. Gimana kalau misalkan, loh, gimana kalau misalkan order by nih sekarang? Nah, order by itu sebenarnya adalah satu hal yang cukup unik nih, teman-teman. Kenapa? Karena order by itu kalau secara query itu pasti ditaruh di paling bawah. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman tadi sudah ada data, datanya mau diurutin dari besar ke kecil. Nah, pasti ditanyakan di akhir kan? Karena di mana-mana ketika kamu udah tahu bahwa aku punya stroke, kalian mau ngambil struknya seberapa? Apakah sebagian, apakah semuanya, apakah seberapa gitu.
Kan pasti diurutin kan. Ini mau dari yang besar ke kecil dulu, atau kecil ke besar dulu, atau gimana gitu. Nah, kita bisa menggunakan clause yang namanya adalah order by. Jadi kalau misalkan order by sendiri, kita bisa mengurutkan. Dalam kasus ini, dalam kasus ini, kita bisa mengurutkan. Mengurutkan apa? Mengurutkan si shipping fee-nya. Jadi misalkan nih aku ingin tahu gitu, kira-kira shipping fee yang paling mahal ini shipping fee apa gitu. Oke. Shipping fee apa ya kira-kira ya? Coba kita klik enter, kita klik return, kita klik return, return, kita klik enter atau terserah teman-teman mau pakai apa. Mau dilanjutin satu baris panjang gitu juga nggak apa-apa gitu. Terus di sini kita tambahkan lagi yaitu order by. Order by shipping fee. Nah, di sini pilihannya ada dua. Ada namanya ASC atau DS, ascending atau descending. Ascending itu tandanya adalah memilih dari kecil ke besar. Sedangkan kalau descending itu memilih dari besar ke kecil. Jadi silakan teman-teman memilih. Karena aku memilihnya dari pengen tahu shipping fee termahal sampai termurah, berarti aku milihnya pakai descending seperti ini. Gitu. Kalau sudah aku tinggal plus aja. Plus tinggal aku play aja. Nanti otomatis data yang kita lihat sekarang itu akan kita plus. Nah, dia akan mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Masih ngerti kenapa where itu di bawah from gitu. Karena kalau misalkan di query sendiri urutan codingnya itu memang akan lebih efisien kalau misalkan where itu ditaruh di akhir. Karena kan kalian harus tahu select from. Kayak select from itu kayak satu paket kalau di query itu. Select from where, select from where, select from where. Nggak ada orang yang bilang select where from atau where from select gitu. Nggak ada gitu. Jadi kayak itu emang sudah paketannya dari query itu seperti itu. Karena di mana-mana kita itu ingin tahu kan, kayak tadi, logika selalu berbanding terbalik sama codingnya, sama query-nya. Kalau di query ya, di SQL kan tadi kebalik. Ini kalau misalkan descending gitu. Coba sekarang aku ingin tahu deh ke teman-teman ya. Sekarang dari data ini kita coba. Jadi kayak aku ngejelasin satu materi, teman-teman praktek, satu materi praktek gitu ya. Coba dari data ini, kira-kira teman-teman berdasarkan tampilkan, oke, gini aja deh. Tampilkan customer address. Gini. Kok balikan pakai pertanyaan ini aja ya. Biar teman-teman bisa paham ya. Nah, tadi kan kita udah berhasil nih. Kita udah berhasil untuk memahami terkait sama di kan. Oke, dari tabel orders, pilih data yang statusnya fail, lalu ambil urutkan eh customer name, shipping fee. Ini kalau aku diem aja ini lebih ke supaya teman-teman bisa untuk praktek soalnya ya. Shipping fee, shipping fee dan product name urutkan dari yang termahal. Nah, coba seperti ini. Nomor dua ya. Gimana nih caranya kalau misalkan kita merujuk ke data analis, kita ingin tahu ongkir-ongkir yang gagal itu paling mahal dari mana gitu. Dari tabel orders, pilih data yang statusnya fail, lalu ambil customer address, shipping fee, dan product name. Urutkan dari yang termahal sampai termurah. Silakan coba. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas ya. Tadi ada kita pakai select, kita pakai from, kita pakai where, kita pakai apapun itu deh. Silahkan. Silakan. Gimana?
Gimana kalau misalkan posisinya where itu sesuai kriteria betul. Jadi kayak where itu sama kayak filter lah kalau di Excel. Where itu sangat krusial soalnya. Coba aku ingin tahu nih di teman-teman ada yang udah berhasil belum di YouTube atau di Zoom. Coba coba di screenshot ini sama hasilnya ya. Hasilnya ya coba. Hasilnya apa? Yang paling mahal apa Kak? Ongkir termahal Kak yang di atas. Yang punyanya Kakak ini apa nih? Apakah sama? Apakah beda tampilannya gitu? Pasti merujuk ke satu kota kan? Pasti merujuk ke satu kota ya. Tanpa ini ya, tentunya tanpa tidak bermaksud apa-apa gitu. Jadi kita lihat kotanya itu harusnya cuma satu. Kotanya itu harusnya cuma satu yang paling mahal. Berhasil ya? Apa kira-kira? Kalau di YouTube jawabannya apa, Kak? Yang paling atas. Kota apa? Kotanya aja, karena mungkin urutan barangnya bisa macam-macam. Coba kotanya apa? Samarinda, betul. Betul. Weh, udah pada jago-jago semua ini. Berarti udah langsung kita skip kuis aja gitu. Udah pada jago semua ya. Samarinda, betul. Jadi Samarinda, kalau ambil top 10 data gimana? Nah, nanti kita akan bahas ada klausa baru gitu. Samarinda 30.000 Samarinda. Teman-teman di sini ada yang orang Samarinda, jangan berkecil hati ya. Ongkirnya memang mungkin di sana mahal gitu. Meskipun belum tentu semahal itu ya. Samarinda. Oke, aku ngecek banyak banget nih antusiasnya teman-teman yang ngasih ini nih. Oke, aku tutup ya. Thank you. Sip, aku lanjut lagi. Jadi, untuk order statusnya fail, lalu ambil customer address, shipping fee, dan product name. Customer address, shipping fee, sama product name. Berarti caranya gimana nih? Berarti caranya adalah di data tadi, di execute SQL, di execute SQL, aku akan adjust beberapa hal ya. Yang pertama, yang pertama tadi aku milih apa tadi? Aku mau nampilkan, aku menampilkan, aku menampilkan customer address, shipping fee, product name. Customer address, shipping fee, dan product name. Customer address, shipping fee, dan product name. Oke, dari orders. Lalu statusnya sekarang kita ganti. Statusnya adalah status fail. Statusnya fail. Ordernya by shipping fee kita milih yang descending ya, bener ya. Seperti ini kan. Coba kalau kita run, hasilnya seperti apa sih? Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan bahwa ternyata yang paling mahal ini adalah dari sisi Samarinda, betul. Samarinda 30.000. Fail, inget ya, ini fail loh, statusnya gagal. Berarti semua transaksi yang ada di sini, ini statusnya adalah gagal, teman-teman. Meskipun nggak cuma Samarinda aja, ada lain kok, ada kota lain kayak Bali, Medan, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang nggak cuma Samarinda aja, tapi most likely Samarinda gitu. Nah, tadi ada yang nanya gitu, gimana ya caranya supaya aku ngambil ngambil top 10-nya nih sekarang gitu. Nah, top 10 sendiri itu ada klausanya. Klausanya namanya apa? Kalau di SQL, klausanya itu namanya adalah ini teman-teman, limit. Limit itu kan batas ya. Dan limit kan ditaruh paling akhir kan. Nah, kalau limit ditaruh di akhir, tenang, ini benar. Di query-nya juga ditaruh di paling akhir. Kenapa? Karena itu kan dasarnya adalah kita mencari batasan paling terakhir nih. Limit itu kayak kalian narik top 10, nampilin 10 baris aja, nampilin 100 baris aja. Makanya kenapa kalau misalkan di luar negeri kan ada tulisannya 40 limit atau limit 40 gitu. Yang tandanya adalah batasnya cuma sampai 40. Dalam hal ini, data ini, limit itu kita batasi. Yang mau muncul datanya berapa gitu. Jadi kita pakai limit. Cara naruh limit itu ada di mana? Kalau di query, logikanya di akhir, query-nya juga di akhir. Jadi,
Kalau misalkan kita taruh limit, itu tinggal kita tambahkan lagi aja di akhir sendiri. Limit, misalkan nih, ingin tampilkan 10 aja, top 10, ya udah 10 gini. Lalu kita run, maka otomatis dia akan paling akhir 10 aja. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya, limit itu. Jadi limit itu berguna kalau misalkan teman-teman mau membatasi datanya. Mau membatasi datanya ke poin tertentu aja. Gitu. Sebentar, aku mau charger dulu ya. Oke. So far gimana yang di Zoom atau di YouTube? Aman? Aman pembahasannya? Atau gimana? Ini kalau kalian kuliah teknik informatika mungkin nggak kaget ya sama kuliah beginian ya. Sama materi begini ya. Tapi ini ya konsep sederhananya lah. Karena tentu aku bukan dosen ya. Jadi konsepnya ala kadarnya aja. Oke. Aman ya. Kak, kalau limitnya 10 data terakhir bisa nggak? Bisa. Balik aja logikanya. Oke. Ntar, aku sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan singkat ya, teman-teman ya. Kalau order tadi itu untuk apa ya tujuannya? Order itu untuk mengurutkan, Kak. Untuk mengurutkan datanya. Entah dari paling besar ke paling kecil, atau paling kecil ke paling besar. Desk ini adalah descending. Descending itu berarti dari besar ke kecil. Ada lagi paketan satunya, yaitu ASC atau ascending. Itu dari kecil ke besar. Kalau tadi besar ke kecil, descending. Gitu. Ini kan aku harusnya pakai descending ya. Nah, gimana kalau limit 10-nya dibalik gitu? Ya, urutannya kamu balik. Jadi, ininya ascending, kemudian ini limitnya 10. Nanti kan akan muncul 10 shipping fee dengan biaya termurah. Coba kalau kita lihat ya. Nah, Bandung. Nggak ada biaya ongkirnya gitu. Berarti kelihatan kalau ini apa? Kelihatan kalau misalkan, tandanya apa ayo? Kalau misalkan ongkirnya nol. Ini kan kita balik nih posisinya. Ayo, kalau misalkan tokonya di Bandung, betul. Nah, itu jawabannya. Jadi, kalau misalkan kayak gini, kita bisa lihat kalau misalkan ternyata bahkan di kondisi shipping fee nol, itu masih banyak yang fail statusnya gitu. Tokonya di Bandung, kan karena orang Bandung kan. Jadi, wajar gitu kalau misalkan shipping fee di Bandung dinolkan. Kalau produknya khusus shampoo aja bisa pakai wear lagi. Makanya kenapa aku tadi bilang di awal, aku tadi bilang di awal, wear itu sangat krusial kalau kita mau filter-filter sesuatu. Kita mau filter apa, kita mau ngapain, kita mau gimana. Gitu. Itu ya, awas aja kuisnya beda ya. Tentu beda dong. Kalian itu harus belajar bereksplorasi, nggak cuma dari apa yang aku sampaikan, tapi bagaimana, oh data ini bisa aku implementasikan kemana gitu. Ada pertanyaan menarik nih, gimana caranya aku mau save datanya gitu. Untuk save datanya itu macam-macam. Di sini kita bisa memilih save-nya. Di ini nih. Di bagian atas ini ada yang gambarnya disket itu. Disket itu untuk save SQL filenya. Jadi nanti file ini, SQL-nya, hasil query-nya teman-teman itu bisa disimpan. Pakai ini, tombol yang ada disketnya ini nih. Save SQL file. Atau kalau misalkan yang mau di save adalah Excel-nya, ini ada namanya save the result view. Sama-sama disket. Tapi kalau teman-teman arahkan pasti beda tujuannya. Yang satu untuk nge-save Excel hasil, yang satu untuk nge-save query-nya beda. Gitu ya. Tinggal pilih aja teman-teman mau menggunakan yang mana gitu. Tugas Kak, jangan langsung tugas, kaget nanti kalian tugasnya. Aku jelasin dulu materinya sampai teman-teman agak kuat lah, baru langsung ke tugas ya. Masih ada materinya, tenang. Masih ada satu lagi. Order by udah, group by teman-teman. Nah, group by ini sebenarnya adalah gongnya. Ketika teman-teman tadi sudah terbiasa menggunakan pivot table di sesi pertama, group by itu adalah pivot table-nya SQL. Gampangannya gitu ya. Jadi
Group by itu artinya adalah bagaimana kita grouping atau mengkategorisasi data, mengkalkulasi data berdasarkan tabel-tabel yang sudah ada. Di sini kalau kita lihat group by itu posisinya di tengah. Begitu pula dengan logikanya. Kenapa? Karena biasanya ketika aku tanya terkait pivot table bahkan di hari pertama, pertanyaannya kan selalu seperti ini gitu. Hitung jumlah hitung jumlah harga total berdasarkan kategori produk. Biasanya kayak gitu. Kalau di query dibalik, berdasarkan kategori produk, hitung jumlah harga total, kan sama. Nah, karena ini urutannya di awal, maka otomatis kita harus tahu dulu. Kita udah tahu nih milih apa. Kita udah tahu ngambil apa. Berarti kita udah tahu apa lagi. Kalau kita pakai group by ya, atau kita pakai pivot. Kita harus tahu mau ngitung apa. Tiga. Jadi udah tahu ngambil apa. Udah tahu mau kemana. From ya. From. Where. Udah tahu kita mau ngambil apa. Grup by kita mau ngitung apa? Tiga hal ini sangat penting sekali. Bahkan ini tuh sangat krusial. Yang saking krusialnya ketika di query, ketika kalian nggak paham tiga klausa ini gitu, kalian dianggap kayak bingung gitu. Duh, kamu pakai query nggak bisa ngitung gitu. Kan kalau tadi kan tujuannya cuma untuk tampilkan data aja. Kalau ini baru bener-bener ngitung gitu, menghitung datanya seperti apa. Nah, grup by sendiri itu kaitannya kaitannya adalah bagaimana supaya kita itu bisa menggabungkan datanya. Kayak ini contohnya, kita grup by produk. Nah, cara bacanya memang agak sedikit tricky gitu. Aku akan tunjukkan caranya ya. Aku akan tunjukkan caranya. Aku akan tunjukkan caranya. Nah, sekarang aku mau nyoba deh, ingin tahu gitu. Tadi kita ngomong soal shipping fee ya. Tadi kan Bandung nol nih. Kita akan coba lihat gitu. Memangnya shipping fee paling mahal secara rata-rata itu wilayah mana sih? Ayo. Gimana caranya kita bisa tahu kalau misalkan rata-rata shipping fee berdasarkan customer address yang paling mahal gimana, yang paling murah gimana caranya? Kita lihat datanya dulu deh. Kita punya shipping fee, kita punya customer address. Kita menganggap bahwa statusnya ini semuanya normal ya. Jadi aku nggak akan pakai filter status dulu, nggak akan pakai where status dulu. Kita akan coba nih. Aku akan buat satu query baru ya untuk membuktikan data yang ini itu sebenarnya adalah gambaran bahwa oh ternyata Bandung paling murah, nggak ada ongkirnya. Apakah memang begitu? Apakah semua transaksi yang ada, semua transaksi orang Bandung itu selalu gratis? Kita lihat rata-ratanya sekarang. Nah, aku akan buat query baru di sini. Caranya gimana? Caranya sebenarnya sederhana. Tujuan utama adalah aku ingin tahu berapa biaya ongkir, berapa biaya rata-rata ongkir setiap kota. Kasarnya gitu. Jadi kasarnya itu sesimpel berapa rata-rata ongkir setiap kota. Dah, pertanyaanku ini aja. Pertanyaanku seperti ini. Di query aku harus ngapain kalau gitu? Di query aku harus ngapain? Nah, nggak pakai filter sukses kan? Nggak. Untuk kondisi ini kita nggak pakai filter sukses dulu ya. Kasihan nanti suksesnya itu capek nanti. Dari tadi aku mulu yang dipakai. Nanti biar gantian. Kita coba kondisi normal dulu ya. Nah, tujuanku kan ini, berapa rata-rata ongkir setiap kota ya? Ingat dicatat baik-baik. Belum sort, belum apapun, simply itu dulu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan yang kaitannya sudah ke ranah teknis nih, ngitung gitu. Nah, ketika udah kita masuk ke ranah ngitung, maka kita bisa menggunakan group by sebagai acuan. Jadi di sini kita akan menggunakan select. Yang mau kita pilih apa? Yang mau kita pilih adalah customer address dulu. Berarti di sini aku memilih customer address karena kan nama kotanya kan di sini ya, customer address ya, gitu. Ini sambil teman-teman praktek ya. Aku mengharapkan teman-teman sambil praktek, makanya aku kasih jeda agak sedikit lama biar teman-teman sambil jalan. Customer address.
Setelah itu, nah disinilah baru krusial nih di sini. Di sini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya kita akan menggunakan rumus rata-rata dari shipping fee-nya yang sudah ada. Berarti di sini kita pakai average atau AVG. Kalau di query itu namanya AVG ya teman-teman ya. Bukan antivirus, tapi AVG ini adalah average. Kalau di Excel kan pakai average, tulisan average gitu. Kalau ini pakai AVG. Average dari apa? Average dari shipping fee. Berarti shipping fee. Kayak gini ya teman-teman ya. Average shipping fee. Bener nggak kolomnya ini shipping fee namanya? Shipping underscore fee. Betul. Average shipping fee ya. Kayak gini. Enter. From. From apa? From tadi kan. From orders. Orders ya teman-teman ya. Jangan order. Order itu sudah ada yang punya. Orders ini tabel kita. Orders. Nah, kalau teman-teman paksakan dengan cara seperti ini, kalau teman-teman paksakan dengan cara seperti ini, kalau di run, maka nggak akan muncul. Muncul sih hasilnya gitu, tapi cuma satu, cuma Malang doang. Biasanya kalau di query-query tertentu atau di bahasa tertentu ini akan menunjukkan error. Dan aku sangat tidak rekomen kalau misalkan teman-teman menggunakan cara seperti ini. Karena cara seperti ini itu tidak kompatibel, tidak bisa dipakai. Jadi kita harus menambahkan satu klausa baru atau satu perintah baru yang namanya adalah group by. Group by. Group by itu untuk membuat apa? Group by itu untuk membuat kategorisasi baru berdasarkan customer address. Berarti aku tinggal tambahkan customer address kayak gini. Jadi nanti SQL atau database itu dari database ini SQL akan menghitung kota-kotanya apa aja, rata-rata shipping fee-nya berapa, digabung jadi satu pek, rata-rata jadi satu pek. Sama kayak kita pakai pivot. Jadinya kalau misalkan aku menggunakan seperti ini aja, select customer address, average shipping fee from orders, group by customer address, kalau aku jalankan, maka teman-teman akan muncul semua kota dengan rata-ratanya. Nah, kan ketahuan sekarang rata-ratanya. Di wilayah mana yang ongkirnya paling mahal, tinggal kita order by aja. Karena kan kita mau ngurutin ya. Tambahkan aja di bawahnya. Jadi order order by ini shipping fee ini gitu. Tinggal kita tambahkan aja average shipping fee gini. Kita mau ngurutin apa? Dari besar ke kecil. Berarti pakai dash. Descending. Udah tinggal kita run. Nah, berarti memang ongkir di Samarinda itu mahal ya, teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi ya, kenapa kok tadi keluarnya itu Samarinda semua? Karena memang Samarinda itu ongkirnya termahal. Gitu. Itu ya, teman-teman penggunaan group by. Nah, sebenarnya group by itu ini adalah raja terakhir, bukan raja terakhir ya. Banyak sekali klausa-klausa di luar sana yang teman-teman perlu eksplorasi sendiri gitu. Kalau kecil ke besar pakai apa, Bang? Ya ganti aja ininya jadi ascending gitu. Maka dia akan langsung berubah seperti ini. Tuh, Bandung, Bandung nggak bayar sama sekali. Gitu. Ngehilangin nolnya bisa nggak Kak? Ada settingannya sendiri sih, cuman nggak di query gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Setelah average tadi pakai apa? Pakai ini, pakai from atau group by kan? Gitu. Average di aku huruf kecil Kak, nggak apa-apa gitu. Apalagi ini sebentar. Habis from langsung perintah bisa ya Kak? Kan tadi di center dulu, nggak apa-apa. Kalian, ini aku tutup dulu sebentar ya.
Kalian, kalau misalkan mau, aku sebenarnya gak rekomen. Karena istilahnya itu kalau di coding itu namanya spaghetti code. Kalian mau melakukan kayak gini, nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang. Hasilnya lo sama. Loh, sama, sama. Berarti tokonya yang jual di Bandung. Memang. Gitu ya teman-teman ya. Jika tanpa average setelah order apakah boleh? Boleh. Jika tanpa average setelah order ini. Boleh. Karena harus paket. Ini dihapus, dihapus semuanya. Average tetap harus dipakai. Kenapa? Yang kita urutkan kan hasil rata-ratanya, bukan kolomnya kan. Beda loh. Kalau kita ngurutkan kolomnya ya kolom mentah. Tapi kalau kita mau ngurutin hasilnya ya kita harus pakai average. Gitu. Itu ya. Query coding ini bisa dipakai di R Studio nggak bisa karena ini query spesifik punyanya SQLite gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk apa namanya R Studio ya. Gitu. Oke, Kak, berarti kalau mau group by harus beda tab kah? Enggak. Kenapa kok harus beda tab? Enggak. Kak, itu kenapa from ordersnya nggak dipisah? Sama aja kan? Sama. Kalian mau gabung kayak tadi. Mau gabung, mau kalian pisah, terserah gitu. Lebih mudah dibaca dan dipahami gitu. Oke, kalau mau lihat daftar rumus seperti sum average itu di mana Kak ya? Banyak kalian bisa nyari nyari aja di ChatGPT, nanya di internet kayak kumpulan rumus query gitu pakai apa aja sum average count gitu-gitu banyak caranya. Gitu-gitu. Itu ada banyak kok bisa disesuaikan aja. Kak, kenapa pakai average dua kali gitu? Tadi aku udah bilang ya, kenapa kok average-nya dua kali? Karena average yang pertama untuk ngitung, average yang kedua itu untuk mengurutkan. Kenapa? Yang atas ini kan ngitung. Kalian kan pengen ngurutkan hasilnya kan? Kalau mau ngurutin hasilnya itu ya harus dipakai sepaket. Average-nya juga harus dihitung. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Kak spasi pengaruh nggak? Ya, mengaruh. Apalagi? Ayo, coba. SQL bisa visualisasi nggak? Nggak. Satu clause bisa dikasih lebih dari satu data nggak bisa nggak bisa. Tapi kalian nggak bahas di sini. Itu pakai join itu. Oke. Aku bahas satu klausa terakhir deh sebelum nanti aku akan recap bahwa query itu sebenarnya kayak gimana ya. Aku akan bahas satu klausa terakhir. Tadi kan ada yang nanya ya, sukses itu gimana gitu. Kak di grup by kenapa nggak shipping fee kan bilang itu kalkulasi. Iya, yang dihitung kan memang shipping fee-nya toh. Lah ini apa nggak dikalkulasi? Group by itu artinya yang kita group by itu adalah kategorinya, bukan ngitungnya. Ngitungnya pakai rumus, kategorisasi pakai customer address gitu. Itu ya. Ntar aku akan ini ya. Sukses adalah banyak duit. Oke. Gini nggak bisa biar nggak average dua kali. Itu bisa. Dibilang query itu caranya ada banyak ya. Kalian terserah mau pakai cara seperti apa. Oke, aku akan bahas satu klausa terakhir ya, yaitu having. Having. Aku akan bahas satu klausa terakhir yaitu having. Having itu sebenarnya sama seperti where. Bedanya adalah having itu hanya bisa digunakan kalau misalkan teman-teman menggunakan group by. Hanya bisa digunakan kalau misalkan teman-teman pakai group by aja. Jadi misalkan contoh nih, teman-teman ngide gitu. Aku udah nampilkan segini banyaknya. Aku udah nampilkan segini banyaknya. Ternyata aku mau ngide, aku mau nampilin Bandung doang dong gitu. Bisa. Kalau misalkan di sini teman-teman nggak bisa pakai where. Kenapa? Karena ini sudah jadi satu group by. Teman-teman nggak bisa pakai where. Misalkan select from group by di sini ya. Contoh, aku mau nampilkan di sini where.
where customer address sama dengan Bandung gini. Contohnya ya, contoh Oh, aku run nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah punya group by. Jadi kalau group by itu nggak boleh untuk pakai where lagi di bawahnya. Di oh, bawahnya ya, di bawahnya. Apakah harus di atasnya? Nggak juga. Jadi caranya adalah kita pakai namanya adalah having. Kita pakai namanya having. Having, having itu harusnya di atas ini sih. Bentar. Nah, having itu pokoknya order by itu paling bawah ya urutannya teman-teman. Ingat-ingat having itu urutannya harus agak di atas. Having, customer, address sama dengan Bandung. Kayak gini, aku run. Nah, kalau ini tak ganti where, dia nggak mau. Kenapa? Karena where itu nggak boleh di bawah group by. Group by itu pasangannya harus sama having. Jadi gambarannya gini, gampangannya. Sederhananya gini. Having itu adalah filter sama seperti where. Bedanya adalah hanya bisa digunakan untuk filter yang sudah di group by saja. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan group by, having bisa dipakai. Tapi kalau misalkan teman-teman belum menggunakan group by, having tidak bisa dipakai. Gitu. Oke? Jadi having itu sebenarnya sama seperti filter di where. Tapi kalau misalkan kita itu menggunakan having, itu hasil data yang tadi aku cuma filter Bandung doang bisa. Atau aku mau nampilin di sini Samarinda gitu. Juga bisa. Tuh, munculnya cuma Samarinda doang. Dari sekian banyak kota kan tadi. Ternyata munculnya cuma Samarinda gitu. Jadi group by sama having itu bisa. Tapi kalau group by sama where itu nggak bisa. Gitu ya, teman-teman ya. Jam berapa ini? Wih, udah jam 9. Jadi recapnya adalah recapnya ya. Select itu digunakan untuk memilih kolom. Baik itu memilih kolom, kemudian menaruh hitungan rumus, itu bisa pakai select. From. From itu adalah klausa yang digunakan untuk memilih tabel. Tabel mana yang mau oh, teman-teman ambil. Tabel ya, bukan kolom tabel. Tabel. Kalau select itu kolom. Kolom atau hitungan lah. From. Terus ada tadi namanya where ya. Where. Where digunakan untuk apa? Where itu digunakan untuk filter data. Memilih berdasarkan kondisi tertentu saja. Itu where. Itu where ya teman-teman ya. Order by. Order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Berdasarkan besar ke kecil atau kecil ke besar. Diurutkan tuh datanya. Pakai order by. Limit. Limit digunakan untuk membatasi data. Jadi datanya itu dibatasi berdasarkan berapa baris aja yang muncul. Itu dibatasi. Lalu apalagi tadi? Tadi ada namanya group by. Group by digunakan untuk melakukan semacam kayak pivot di Excel, tapi ini pakai query. Jadi untuk menggabungkan data, mengkalkulasi data berdasarkan kategori tertentu, itu group by namanya. Having yang terakhir adalah filter dengan filter setelah menggunakan group by. Jadi filter setelah melakukan kalkulasi atau filter setelah kita menghitung datanya. Semoga semua klausa ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan harapannya biar teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam terkait sama query biar bisa lebih tertarik lagi untuk belajar. Karena logika ini tentunya nggak akan bisa kalian pahami dalam waktu 2 jam. Pasti pasti susah banget gitu. Even aku pun juga belajar harus berkali-kali juga. Semoga ini akan jadi awalan yang cukup baik buat teman-teman untuk eksplorasi lebih dalam lagi. Thank you. Aku kembalikan lagi ke Kak Aul ya, silahkan.
Oke, terima kasih banyak kasih Faul. Keren banget materinya selalu daging ya teman-teman setiap pertemuannya. Tuh, ada banyak apresiasi juga dari teman-teman semuanya. Ada love, tepuk tangan, dan lain-lain gitu ya. Terima kasih banyak kasih Faul. Nextnya kita boleh kali ya Kak Q&A lagi kayak kemarin. Boleh Mm, teman-teman yang mau bertanya, raise hand dan juga kita akan pilih yang sudah on cam. Oke, boleh. Kak Arifa ya. Kita spotlight dulu. Oke, silakan Kak. Oke, apakah suara saya terdengar jelas ya? Ya, Halo, boleh oke, udah oke. jelas Kak? kalau saya terdengar jelas, oke. Sebenarnya thank you Kak Shiva atas penjelasannya. Saya mau tanya Mm-mm, kalau seumpama eh, filternya itu dalam dua kondisi gitu, contohnya yang sukses atau failed atau mungkin yang namanya produk tertentu mm-mm, pada mm-mm, dua produk tertentu aja gitu gimana? mm, 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 mm. Kalau produk Oke, tertentu aja ya, bisa, bisa, bisa. Mungkin dua, dua atau tiga produk. Oke, oke. boleh langsung dijawab aja kasih Langsung ya. tahu. Sip. Iya, Thank you, thank you. Oke, aku akan coba contohkan kalau misalkan konsepnya itu pakai having aja ya, biar lebih gampang gitu. Nah, kalau misalkan konsepnya itu adalah having, itu kalau misalkan kita pakai dua kondisi yang sama ya kira-kira ya. Kalau misalkan kolomnya sama, kita itu nggak bisa pakai and kayak gini. Kan orang-orang pasti akan mikirnya having customer address ini and apa segala macam gitu-gitu misalkan. Misal ya, contoh di sini aku kasih Bandung kayak gini. Nggak mau. Kenapa? N itu tidak bisa digunakan untuk satu kolom yang sama, untuk dua nilai yang beda. Kenapa? Basicnya N itu adalah memilih dua kondisi itu harus benar-benar terjadi kan. Di kondisi data apa kamu bisa dapetin customer address-nya itu Samarinda dan Bandung sekaligus? Nggak bisa. Kamu cuma bisa memilih kan. Namanya memilih berarti kita harus menggunakan OR. Gini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu kolom, tapi pilihannya ada banyak, itu pakainya OR. Where juga sama. Where itu bisa pakai OR. Tapi kalau misalkan beda kolom dan dua-duanya harus terpenuhi atau tiga atau berapa 100 misalkan, itu pakainya N gitu. Itu sih. Semoga bisa ngejawab ya. Jadi kalau misalkan satu kolom tapi beda beda apa istilahnya kayak beda kota gitu itu harus pakai or jangan pakai n kenapa nggak akan terjadi data Samarinda sama Bandung itu keluar sekaligus nggak bisa gitu harus pakai or gitu semoga bisa ngejawab. oke, thank you Kak Tifa untuk jawabannya. Thank you juga Kak Rifa untuk pertanyaannya. Boleh follow up gak Kak? Kenapa Boleh, Berarti harus silakan. menuliskan eh, kolomnya satu-satu dong Kak? memang memang harus gitu atau Oke. atau atau Gimana, Kak? atau bisa juga kalau misalkan kalau ini kan having ya bisa juga kalau misalkan teman-teman itu pakai where. Ini contoh ya, tapi nggak akan kurangin gitu. Where customer address in gini. Ini tuh sebenarnya sama kayak apa namanya kondisi di dalam gitu. Di dalam itu artinya adalah kalau nggak Samarinda, terus Bandung. Nah ini konsepnya sama kayak pakai or gitu. Jadi semua yang ada di dalam ini itu masuk ke kategori tertentu dan bisa muncul gitu. Kalau misalkan nggak mau nulisin satu-satu ya, tapi basicnya itu memang harus gitu dasarnya. Cuma ini alternatif lain aja. Gitu sih. Semoga bisa ngejawab. Oke, thank you Kak Tifa. Sudah aman ya Kak Rifa? Oke, sudah Sudah aman. Kak, Next thank you ya. question. Oke, Thank you. sama-sama Kak. Nextnya dari Kak Fikri. Boleh Kak Fikri, silahkan. Hmm. Ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Biar nggak kemalaman nih. Oke, weh.
Iya, boleh. Di pertanyaan terakhir buat kamu, Lana, boleh di pertemuan 3 ya, Kak ya? Izin Kak, apa udah jelas? Sudah, sudah. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi saya ada dua pertanyaan ya Kak, tapi simpel kok. Jadi yang pertama itu ini kan ada database-nya ya. Dan saya juga pemula itu untuk mempelajari SQL tuh. Itu kalau di database kan biasanya kalau saya di Excel kan itu kan kita butuh data cleaning itu sebelum Mm-mm. memproses. Nah, kalau untuk SQL ini gimana ya? Bisa nggak untuk cleaning data di SQL? Dan sebelumnya saya juga mempelajari query ya, Power Query di Excel itu kalau nggak salah bisa cleaning di situ. Nah, kalau untuk di Ya, bukan SQL arti. gini bisa atau enggak? Dan yang kedua itu paling outputnya aja Kak. Mm. Gimana untuk menampilkan hasilnya itu di Excel atau gimana gitu. Oke. Oke, Kak Fikri. Thank you, thank you, thank you. Langsung aku jawab ya, Kak Ul ya. Yes, Kak. Boleh langsung dijawab aja. Oke, aku jawab nih, cleaning sama output gitu. Nah, yang pertama, cleaning di SQL itu bisa atau enggak? Bisa jawabannya. Cuma memang query-nya itu lebih sedikit ribet gitu. Kayak contoh, kita mau ekstrak data nih. Kita mau ekstrak data nih. Kita mau milih kondisi tertentu atau kita mau bersih-bersih data gitu. Secara nggak langsung, tabelnya itu memang harus kita adjust dulu namanya. Misalkan, oh, aku mau semua yang kategori makanan diganti jadi bahasa Inggris, food misalkan, atau apapun itu bisa. Itu alternatifnya bisa menggunakan rumus namanya case when. Case when itu, fun fact, nanti kalian akan pakai untuk ngerjain tugas. Tapi artinya adalah case when ini sama kayak if kalau misalkan di Excel pakai if else, pakai apa? Ya if dan kawan-kawannya lah. If itu pakai case when. Jadi jawabannya itu bisa Kak. Terus outputnya gimana? Nah, outputnya query itu sendiri sebenarnya adalah hasil tabelnya seperti ini. Jadi instead of kalau misalkan kita belajar pakai Excel biasa, Excel biasa kan ada limitasi nih, limitasi datanya. Limitasi datanya kan terbatas. Kalau di SQL itu enggak, jadi pakai if-nya lebih cepat, pakai case when lebih cepat hasilnya gitu. Jadi nanti hasil downloadnya, datanya, outputnya ini bisa di-download langsung pakai ini Kak. Jadi nanti bisa download result view atau hasilnya supaya hasilnya bisa diolah lagi lebih gampang. Gitu sih Kak Fikri. Semoga bisa menjawab. Oke, thank you Kak Cikawal. Aman Kak Fikri? Oh, berarti sebelum kita mengolah data itu tetap harus di cleaning dulu ya, Kak? Ya, tetap harus Atau dong. berpengaruh atau nanti berpengaruh sama hasilnya? Kalau kayak Ya, kelebihan spasi atau apa gitu. mm-mm. Pasti, pasti, pasti pengaruh. Jadi emang lebih ideal kalau misalkan datanya itu udah masuk ke database harus bersih sih. Lebih Oh ya, enak. oke. Nah, untuk yang output tadi itu kan yang di-save melalui Excel ya. Mm-mm. Kalau kita itu apa namanya? Kalau SQL-nya itu disimpan bisa. Bisa, bisa. Oh, Kita bisa bisa. simpan, bisa. Kita bisa simpan query-nya kok. Kita bisa simpan query, kita bisa simpan view, kita bisa simpan semuanya. Sama kayak kita simpan file Excel lah. Oh iya. Nah, kalau buat database-nya itu Kak, itu tadi dari formatnya apa ya? Maksudnya Formatnya, bisa nggak dari Excel atau dari untuk format itu database yang tadi itu, yang mm-mm, di-download tadi, mm-mm. itu Formatnya. formatnya Ini CSV? formatnya. Oh enggak, formatnya Enggak. DB. Format DB itu adalah format database yang udah spesifik, nggak bisa dibuka kalau pakai Excel gitu. Tapi kalau misalkan mau naruh dari CSV ke database ke SQL bisa. Kayak ada Berarti format sendiri gitu loh, Kak. ada format sendiri itu ya. Mm-mm. Soalnya tadi kan kita udah dapat file utuh kan gitu. Nah, kalau misalnya eh, filenya dari awal lah gitu, kita ngumpulin data Mm-mm. pakai apa namanya Google Form gitu. Mm-mm. Nah, itu nanti kalau Google Form kan ke spreadsheet nanti biasanya kan. Iya. Nah, ya Mm-mm. maksudnya dari awal set database awalnya itu eh, kayak saya baru pemula kan langsung loncat gitu ke data yang udah ada Ya, gitu. tentu. Pakai ini.
Kalau misalkan pengen tahu caranya kayak kita mau belajar untuk pakai pakai Kayak apa dari namanya? Excel lah gitu. Ya dari Excel atau dari CSV lah. Kita tinggal import ini aja, importable from CSV file. Jadi nanti kalau misalkan kita udah punya data format Google Sheet, format Excel, itu diubah ke CSV dulu. Dari CSV kita pakai ini, importable from CSV file. Jadi nanti kita itu bisa numpuk data kita jadi format database yang kayak tadi, format .db yang bisa dipakai. Gitu. Untuk kita belajar query ya ini ya konsepnya ya. Iya, Mm-mm. berarti Seperti dari itu. Excel kita import ke CSV. Habis itu tadi kayak apa? Ini Eh ini. ya, Diimport aja maksudnya di dari name-nya tadi kan kita ubah jadi .db itu harus. iya, iya, itu harus. Oh, iya. Berarti dari Excel ke CSV, tapi name-nya kita pakai .db di belakang. Mm-mm. Itu nanti untuk penamaan biar lebih gampang lah. Oh ya, boleh. Oke, oke, Makasih thank ya, you Kak. Kak Sifao, thank you juga Kak Fikri. Selanjutnya kita langsung saja ke penugasan ya Kak Sifao ya. Oke, ke penugasan ya teman-teman ya. Gak apa-apa, aku kasih oleh-oleh nih ke teman-teman nih. Der, ini yang tadi udah der. Nah, oleh-olehnya sebenarnya nggak susah kok, menarik sebenarnya untuk kalian eksplorasi sendiri gitu. Jadi sebenarnya sama, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari yang kemarin sudah teman-teman lakukan gitu. Nomor satu menampilkan 10 baris, menampilkan rata-rata rating, bulan apa yang punya jumlah sales paling berhasil gitu. Tadi udah sempat aku jelaskan juga ya. Tinggal teman-teman cari tahu oh narik bulan di query pakai apa ya. Tinggal cari aja gampang kok. Channel mana yang punya jumlah diskon paling sedikit dan transaksi yang berhasil. Itu juga bisa teman-teman adjust pakai group by. Mungkin nomor 5 yang teman-teman perlu eksplorasi gitu. Jika kalau pertanyaannya teman-teman ingin fokus mengembangkan produk minyak goreng, waktu mana yang paling cocok untuk waktu mana yang paling laku secara total sales? Tentu dengan transaksi yang berhasil aja. Apakah saat double date atau saat payday setiap tanggal 25? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan dieksplor sendiri ya. Yang tahu-tahu aja gitu. Berarti bikin DB baru enggak? DB-nya tetap sama. DB-nya tetap sama tapi you must do something untuk bisa menyelesaikan itu. Oke? Oke. Aku tadi udah ini ya. Itu buat belajar teman-teman kok untuk explore. Kenapa sih aku minta nomor 5 gitu? Akan ada tujuannya nanti. Gitu. Ya, Oke, silakan dicoba aja lah. Biar datanya tetap sama. Datanya tetap sama. Berarti buat kolom baru ya, Kak. Betul. oke, Format file thank you tugasnya Kak gimana? Sifao tugasnya. Sama sama kayak kemarin aja Kak ya, pakai screenshot screenshot query sama hasil tabelnya ya. Gitu aja. Dari aku itu aja Kak. Aul silakan. Oke. Oke, terima kasih kasih Fao tugasnya. Ini seru banget ya teman-teman. Dan tentunya ini bikin portofolio kita makin bagus dan skill kita makin oke nih untuk bersaing di dunia data analis ini. Semangat ya teman-teman tuh, seru. Oke, menantang gitu ya. Nah, teman-teman deadline-nya seperti biasa ya di H+1 jam 17.00 WIB. Tadi format tugasnya bisa di SS query-nya lalu di screenshot hasil tabelnya. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya di link tree yang di-share di komunitas gitu ya. Semua informasi selalu kami bagikan di komunitas. Jadi teman-teman rajin aja baca di WhatsApp community-nya karena semua info sudah kami sampaikan di sana. Seperti itu. Besok ya deadline-nya tanggal berapa besok? 22 ya. 22 Januari 2026 pukul 17.00. Oke, semangat ya teman-teman. Iya. Pasti bisa. Gitu. Oh ya itu Kak Aul aku ada sedikit tambahan nih di pertanyaannya tuh. Boleh, boleh Kak. Udah ya Silakan itu Kak. ya. Silakan silakan teman-teman. Aku sambil lihat kolom chat kok. Jadi sambil ngelihat nomor satu seperti itu, nomor dua kayak gitu, nomor tiga bulan apa yang memiliki jumlah total sales yang berhasil terbanyak? Terbanyak ya. Udah aku tambahin tuh. Terus nomor 4 channel mana yang memiliki jumlah diskon paling sedikit dan transaksi yang berhasil? Nomor 5 ya begitu. Dah,
Silakan diselesaikan. Dari aku Tuh pamit. udah dikasih ya sedikit clue-nya gitu. Teman-teman semangat. Oke, yang masih nanyain absen. Sorry teman-teman udah ditutup ya. Itu udah 100 tahun yang lalu kayaknya tuh absen. Udah dijelasin dari sesi break tadi. Pak, perpanjang deadline tugasnya. Perpanjang nggak ya? Teman-teman mau banget nih diperpanjang. Sudah siap. Oke. Boleh deh kita perpanjang sampai jam 20.00 ya. Sampai jam 20.00 WIB. Kalau misalkan teman-teman ada kesulitan atau mau diskusi, bisa diskusi bareng di Discord. Link Discordnya di mana? Ada di komunitas ya teman-teman. Teman-teman pertanyaan apapun dari teman-teman semuanya ada di komunitas WhatsApp gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja di WhatsApp community-nya. Oke, jam 20.00 waktu Indonesia Barat ya, teman-teman. Semangat gitu ya mengerjakannya. Teman-teman pasti bisa karena di dunia kerja pun kita akan ketat gitu ya dengan deadline-deadline dan juga atasan maupun klien kita itu tidak akan memberikan keringanan gitu. Jika klien membutuhkan data ataupun layanan kita sampai jam 20.00 itu kita harus melayaninya memenuhi deadline tersebut sampai jam segitu. Jadi di Bootcamp Career Next kita sambil latihan juga nih gimana cara kerja di dunia usaha dan dunia industri. Semangat ya teman-teman pasti bisa. Oke, kalau gitu terakhir nih teman-teman, di hari Jumat itu akan ada pertemuan ketiga kita. Dan kebetulan pemateri kita kasih Paul ini sedang ada perjalanan ke luar kota terlebih dahulu gitu. Kemungkinan jam pelatihannya akan digeser sedikit ya, 30 menit ke 19.30. Teman-teman apakah aman? Jadi jam 19.30 sampai 21.30 WIB. 21.30 WIB. Aman, aman. Hmm. Oke, Alhamdulillah kalau aman ya teman-teman. Kita sampai ketemu di jam 19.30 di hari Jumat. Tadi juga yang nggak sabar pengen cepet-cepet visualisasiin datanya. Waduh, itu jangan sampai ketinggalan kalau gitu pertemuan day 3 bareng Kasih Faulnya ya. Karena di pertemuan tiga kita akan belajar Google Looker Studio gitu. Kita akan bikin dashboard di sana dan juga tentunya lebih seru dan lebih menantang lagi. Pantunnya Kak, waduh kakak aja yang pantun gimana? Oke, kalau gitu sekali lagi saya Oleani Saramania dan juga seluruh tim Karir Life mengucapkan terima kasih banyak. Mari kita kasih apresiasi sebesar-besarnya teman-teman untuk Kasih Paul. Boleh tepuk tangan dan juga kita doakan semoga Kasih Paul dan keluarga sehat selalu. Doa yang sama juga untuk teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu dan juga sukses gitu ya untuk mencapai karir impiannya. Jangan lupa tersenyum karena kalau tanpa senyum kamu dunia sepi gitu ya. Saya Auliani dan tim Karinas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.